Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nuraini dengan NIM 223106005 dari program studi bahasa Inggris kelas 1A. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Perekonomian Masyarakat. Ada beberapa rumusan masalah yang terdapat pada makalah saya ini. Yang pertama adalah, apa sih penyebab kenaikan harga BBM pada tahun 2022? Ada 9 penyebab kenaikan harga BBM 2022. Yang pertama adalah supply dari OPEC. Hal ini menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Ya, meskipun begitu, jika suatu negara memiliki stok atau cadangan yang banyak, kemungkinan kenaikan masih bisa ditangkis untuk sementara waktu. Namun, jika negara tersebut tergabung dalam OPEC, hal itu bisa mempertahankan produksinya, maka supply pun akan tetap terpenuhi. Jika demikian, maka harga juga akan tetap stabil. Akan tetapi, jika supply terganggu, maka harga akan mengalami lonjakan. Artinya, negara-negara pengekspor minyak juga turut berperan dalam mengatur harga minyak mentah dunia. Yang kedua adalah situasi keamanan negara produsen minyak. Dikarenakan peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dalam waktu-waktu yang lalu, terhadap harga minyak mentah dunia sangat berdampak buruk. Di beberapa negara, harganya mengalami lonjakan yang signifikan dari harga sebelumnya. Selain faktor peperangan, situasi negara-negara produsen minyak di Timur Tengah juga turut menjadi pemicu kenaikan harga. Ini karena 62% persediaan minyak di dunia ada beberapa di negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat. Kondisi politik dan suplai minyak dari negara Timur Tengah tersebut bisa mendorong kenaikan dan penurunan harga minyak di seluruh dunia. Yang ketiga, perkembangan inovasi teknologi. Teknologi juga berperan penting di dalam perkembangan harga minyak mentah dunia. Inovasi di bidang perkembangan penghasil minyak mentah juga bisa turut andil dalam menjaga suplai agar tetap terjaga. Contoh penemuan baru di bidang eksplorasi minyak, yaitu seperti metode fracking. Metode tersebut ternyata bisa menurunkan harga jualnya. Meski begitu, tidak semua negara telah mengaplikasikan inovasi teknologi terkini dalam produksi minyak mentahnya. Hanya sebagian negara maju yang sudah mengaplikasikan teknologi tersebut. Yang keempat, peran penting perusahaan minyak. Selain peran negara-negara pengekspor, perusahaan juga berperan penting dalam menjaga kestabilan harganya. Perusahaan dalam ranah perminyakan dunia berperan dalam produksi maupun pendistribusiannya. Artinya, para perusahaan penting dan merupakan pihak kedua setelah negara penghasil minyak yang bisa menentukan harganya. Selain itu, hal yang berpengaruh pada naik turunnya harga yaitu berkaitan dengan inventory atau simpanan dan oil drilling atau pengeboran. Yang kelima, permintaan minyak secara global. Minyak mentah merupakan salah satu komoditas yang diperdagangkan di tingkat internasional. Hal ini yang kemudian bisa mempengaruhi kuat maupun lemahnya permintaan. Contoh yang paling signifikan seperti produksi motor yang semakin lama semakin tahun semakin meningkat. Hal itu menyebabkan alasan kuat mengapa harga BBM naik. Yang keenam, harga jual yang tidak sesuai. Pertamina menyebut harga jual bahan bakar minyak di Indonesia saat ini sebenarnya tidak sesuai dengan harga pasar. Ya, karena menurut perusahaan terkait, penyesuaian terakhir kali mereka dilakukan pada tahun 2019 lalu. Ketidaksesuaian harga ini dipaparkan langsung oleh wakil dari Pertamina, yaitu Fajriyah Husnan, yang pada pertengahan tahun 2022 ini hampir semua jenis bahan bakar minyak mengalami kenaikan. Bahkan jenis Pertalite pun rencananya juga akan mengalami kenaikan juga, yang berdampak pada kerugian yang dialami oleh Pertamina. Itulah mengapa harga BBM naik. Yang ke-7, lonjakan harga minyak dunia. Nah,
Langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak mentah di pasar global yang menjelang mau musim dingin. Dan lalu yang ke-8, subsidi BBM yang bengkak. Menko Luhut mengatakan perlu ada penyesuaian kebijakan harga BBM yang saat ini ditopang oleh subsidi dari APBN sebesar 502 triliun rupiah. Nah, oleh sebab itu, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi tersebut. Apalagi jika saat ini harga BBM di Indonesia relatif murah jika dibandingkan dengan mayoritas negara lain di dunia. Dan yang terakhir, harga minyak mentah Indonesia yang cenderung tinggi. Dikutip dari Antara, Pertamina telah menaikkan harga BBM komersial yaitu Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Namun, harga minyak masih sering kali bersifat fluktuatif, terkadang naik dan terkadang turun. Namun hal tersebut tidak akan berdampak jauh dari kenaikan harga minyak bumi. Nah, yang kedua adalah dampak positif dan dampak negatif kenaikan harga BBM. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, dampak positifnya adalah munculnya bahan bakar atau kendaraan alternatif baru, yang contohnya saat ini adalah menggunakan listrik atau motor listrik. Yang kedua adalah pembangunan nasional yang akan lebih pesat karena dana APBN yang awalnya digunakan untuk memberikan subsidi BBM. Jika harga BBM naik, maka subsidi dicabut dan dialihkan untuk pembangunan. Yang ketiga, hematnya APBN. Jika harga BBM mengalami kenaikan, maka jumlah subsidi yang dikeluarkan pemerintah akan berkurang dan APBN dapat diminimalisasi. Dan yang terakhir, dampak positif yang terakhir adalah mengurangi pencemaran udara jika BBM mengalami kenaikan, karena masyarakat akan mengurangi pemakaian bahan bakar minyak dan berganti menjadi bahan bakar listrik, misalnya seperti menggunakan motor listrik yang telah disebutkan tadi. Yang kedua adalah dampak negatifnya. Yang pertama, harga barang-barang dan jasa menjadi lebih mahal. Yang kedua, harga barang dan jasa mengalami kenaikan ya dikarenakan naiknya biaya produksi sebagai imbas dari naiknya harga BBM. Yang ketiga, apabila harga BBM memang dinaikkan, maka akan berdampak bagi perekonomian, khususnya UMKM, yang notabene adalah masyarakat kecil dan menengah. Yang keempat, meningkatnya biaya produksi yang diakibatkan oleh harga bahan, beban transportasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, kondisi keuangan UMKM yang menjadi rapuh, maka rantai perekonomian akan terputus. Yang keenam, terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Yang ketujuh, dengan meningkatnya biaya operasi perusahaan, maka kemungkinan akan terjadi PHK. Yang kedelapan, inflasi yang akan terjadi jika BBM mengalami kenaikan. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi suatu barang atau jasa. Rumusan masalah yang ketiga adalah dampak ekonomi dan psikologis dari kenaikan harga BBM. Dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi yang berdampak atau berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real, dan konsumsi rumah tangga. Padahal kita tahu konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang tinggi terhadap produk domestik bruto dan merupakan penghala utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenaikan harga pada sektor transportasi pada gilirannya akan mempengaruhi sektor-sektor perekonomian lainnya melalui dampak multiplier. Dan kita tahu kenaikan harga-harga barang yang terjadi secara serentak tersebut akan mendorong kenaikan inflasi di Indonesia. Mengapa inflasi termasuk dari dampak psikologis?
Ya karena harga BBM akan menimbulkan efek psikologis di masyarakat, di mana produsen atau pedagang menaikkan harga melebihi dari kenaikan biaya produksi atau distribusi yang mereka keluarkan. Jadi ketika produsen menaikkan harga, mereka tidak menghitung berapa besar kontribusi BBM terhadap biaya produksi yang mereka keluarkan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Jadi otomatis yang biasanya mereka menjual dengan harga yang cukup terjangkau, lalu mau tidak mau mereka harus menaikkan harga jual mereka. Dan kebanyakan dari produsen terkadang tidak memperhitungkan harga dari penggunaan BBM yang mereka gunakan untuk pembelian barang atau jasa tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang termasuk pembengkakan beban subsidi merupakan salah satu penyebab kenaikan harga BBM, sehingga dapat berdampak pada sisi ekonomi dan psikologis yang mendorong biaya produksi, mendorong inflasi, dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real, dan konsumsi rumah tangga. Kenaikan harga secara serentak dan lebih inflasi tersebut akan menyebabkan inflasi yang tinggi, dan pada gilirannya dapat memicu keresahan di semua lapisan masyarakat, mulai dari produsen, pedagang, dan juga konsumen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.